Keliru kaya eme iki Mi. Ngerti ku sing gawe. Iku Oh, benar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia di Enda Ceria Channel dan tetap semangat belajar ya anak-anakku yang tekun, terampil dan smart. Dan tetap belajar dari rumah ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang program linear. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan program linear. Untuk itu, segera siapkan bolpen, buku catatan untuk simak materi ini. A few moments later. Oke, langsung saja kita bahas tentang program linear. Tetapi seperti biasa, Ibu akan sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dan sekaligus Ibu menyampaikan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu diharapkan setelah pembelajaran ini kalian semua bisa menyebutkan konsep program linear 2 variabel. Kemudian yang kedua, menyebutkan konsep nilai optimum suatu fungsi tujuan. Kemudian berikutnya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Tentu saja untuk materi pembelajarannya adalah konsep program linear 2 variabel, kemudian pemodelan matematika, ada nilai optimum suatu fungsi tujuan, dan penerapan konsep program linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan seorang penjahit. Penjahit ini punya masalah, ya. Jadi kalau seandainya kalian pernah menjumpai seorang penjahit menghadapi pilihan untuk membuat 2 benda dengan diberikan beberapa syarat. Apakah 2 benda itu tersebut dibuat sama banyak ataukah dengan jumlah tertentu agar memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya atau keuntungan yang maksimal. One eternity later. Baiklah, kita langsung pada contoh ya. Perhatikan contoh masalah berikut ini. Seorang penjahit akan membuat 2 jenis pakaian yang akan dijual. Pakaian jenis pertama memerlukan 2 meter kain katun dan 4 meter kain sutra. Sedangkan jenis pakaian yang kedua memerlukan 5 meter kain katun dan 3 meter kain sutra. Sedangkan kain katun yang disediakan hanya ada 70 meter dan kain sutra sebanyak 84 meter. Jika pakaian jenis pertama dijual dengan laba Rp25.000 per buahnya, sedangkan pakaian jenis kedua dijual dengan keuntungan Rp50.000 per buah, dan agar dia memperoleh laba yang sebesar-besarnya, berapa banyak pakaian jenis pertama dan jenis kedua yang harus dibuat? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan program linear. Kita ingat pada permasalahan ini, langkah awal kita harus membuat pemodelan matematika dengan memisalkan variabel X yang menyatakan banyaknya pakaian jenis pertama dan variabel Y menyatakan banyaknya pakaian jenis kedua. Lalu kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya seperti ini. Untuk kolom pertama kita isikan banyaknya kain katun, banyaknya kain sutra, dan banyaknya laba atau keuntungan.
Kemudian kolom kedua kita isi dengan pakaian jenis pertama yang kita misalkan dengan variabel X, ya. Kemudian kolom ketiga kita isi dengan banyaknya pakaian jenis kedua yang kita misalkan tadi dalam variabel Y, dan kolom terakhir kita isikan dengan jumlah, ya. Sesuai dengan soal atau permasalahan tadi, kita bisa mengisi kain katun untuk jenis pertama diperlukan 2 meter, maka kita tuliskan 2X. Kain sutra pada pakaian jenis pertama diperlukan 4 meter, kita tulis dengan 4X. Keuntungan jenis pertama per buahnya 25.000, berarti bisa kita tuliskan 25.000 X. Kemudian untuk jenis yang kedua kita perlu kain katun 5 meter, berarti kita nyatakan dalam 5Y. Kemudian pakaian jenis kedua kita perlukan 3 meter kain sutra, kita nyatakan dalam 3Y. Keuntungannya 50.000 per buahnya untuk pakaian jenis kedua. Kemudian jumlah kain katun yang disediakan 70 meter, kain sutra yang disediakan 84. Dari tabel ini maka kita bisa menyusun model matematika. Model matematikanya adalah dari baris yang kedua kita peroleh ini 2X ditambah 5Y kurang atau sama dengan 70. Mengapa kita pakai tanda kurang? Karena di sini hanya disediakan 70. Jadi kita nggak mungkin sampai menghabiskan kain katun lebih dari 70. Maka di sini tanda pertidaksamaan yang cocok untuk soal ini adalah kurang atau sama dengan 70. Begitu pula untuk pertidaksamaan yang kedua, kita peroleh dari banyaknya kain sutra. Kita tuliskan pertidaksamaannya 4X ditambah 3Y kurang atau sama dengan 84. Kemudian model matematika berikutnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa X-nya lebih besar atau sama dengan 0? Karena X tadi menyatakan banyaknya pakaian. X dan Y menyatakan banyaknya pakaian. Nggak mungkin banyaknya pakaian itu min. Banyaknya pakaian itu minimal 0. 0 itu artinya tidak ada pakaian yang diproduksi. Artinya kalau X-nya 0, banyaknya pakaian jenis pertama yang diproduksi tidak ada. Kalau banyaknya X-nya 1, artinya banyaknya pakaian jenis pertama yang dibuat ada 1 buah dan seterusnya. Begitu pula untuk Y ya. Y-nya ini untuk jenis pakaian yang kedua, ya. Untuk model matematika ini selanjutnya akan dipakai sebagai kendala, ya. Kita lanjutkan dengan materi atau submateri berikutnya tentang nilai optimum suatu fungsi tujuan. Tadi kalau pakaian jenis pertama diharapkan mendapatkan keuntungan 25.000 dan pakaian jenis kedua mendapatkan keuntungan 50.000, maka fungsi tujuannya atau menghitung laba atau keuntungannya menggunakan fungsi tujuan yaitu fx sama dengan 25.000x ditambah 50.000y bernilai maksimum. Karena apa? Kita ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dengan kalimat itu bisa kita terjemahkan bahwa nilai fungsi fx atau nilai fungsi tujuannya harus bernilai maksimum, ya. Kemudian untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi, kita gunakan dengan metode uji titik pojok dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, ya. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier. Kemudian yang kedua, menggambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian program linier tersebut.
Kemudian yang keempat, substitusikan atau masukkan titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi tujuan. Kemudian yang terakhir tentu saja kita membandingkan hasil. Kita bandingkan hasilnya, maka untuk nilai yang terbesar itulah nilai yang menunjukkan maksimum suatu fungsi. Kalau nilai yang terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi tujuan. Ya. Baiklah, untuk contoh yang pertama kali tadi kita bahas, kita gunakan sebagai contoh penerapan konsep program linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sama persis seperti tadi ya. Maka langkah pertama kita buat model matematika. Setelah kita buat model matematikanya, kita buat kendalanya. Setelah membuat kendala, menentukan fungsi tujuan. Ya. Kemudian setelah menentukan fungsi tujuan, maka kita menentukan atau menggambar daerah penyelesaian dari program linear tersebut. Ya. Untuk menggambar daerah penyelesaiannya, maka kita lihat kendala-kendala. Kendala yang pertama tadi adalah 2x plus 5y kurang atau sama dengan 70. Untuk menentukan kendalanya, maka kita perlu menggambar garis 2x plus 5y sama dengan 70. Bagaimana cara menggambarnya? Kita ingat materi sebelumnya bahwa untuk menggambar garis kita cukup memerlukan 2 buah titik. Nah, kalau garis itu pada bidang koordinat, maka titik yang kita cari adalah titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kita cari titik potong dengan sumbu X-nya ya. Syaratnya apa? Tepat sekali. Y-nya harus sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, ini 0, berarti kita selesaikan 2x sama dengan 70, maka x-nya sama dengan, betul sekali, 35. Jadi titik potong dengan sumbu x, maksud saya titik potong garis 2x plus 5y sama dengan 70 dengan sumbu x itu di titik 35,0. Kemudian kita lanjut dengan menentukan titik potong garis 2x plus 5y sama dengan 70 dengan sumbu x, maksud saya dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y, syaratnya x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya 0 berarti 5y sama dengan 70. Berarti y-nya berapa? 70 dibagi 5. Betul sekali, 14. Sehingga titik potong garis 2x plus 5y sama dengan 70 dengan sumbu y akan berpotongan di titik 0,14. Sudah paham kan ya untuk menggambar garisnya? Pasti paham karena ini materi yang sudah kalian terima di jenjang sebelumnya, yaitu di SMP. 2 hours later. Berikutnya kita gambar kendala yang kedua. Kendala yang kedua yaitu ini. 4x plus 3y kurang atau sama dengan 84. Berarti kita harus menggambar garis 4x plus 3y sama dengan 84. Caranya sama dengan langkah garis yang pertama tadi. Kita cari titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berakibat 4X sama dengan 84. Jadi X-nya sama dengan 84 dibagi 4, 21. Maka garis 4x plus 3y sama dengan 84 itu memotong sumbu x di titik 21,0. Ini ya titiknya 21,0. Kita lanjut titik potong dengan sumbu y. Syaratnya x-nya 0. Maka kita peroleh persamaan baru
3Y sama dengan 84, maka Y-nya sama dengan 84 dibagi 3. Berapa? 28. Maka garis 4X plus 3Y sama dengan 84 itu memotong sumbu Y di titik 0,28. Nah, sekarang untuk kendala yang ketiga, itu garis ini kendala yang ketiga. X lebih atau sama dengan 0 berarti sumbu Y batasnya, kemudian yang Y lebih besar atau sama dengan 0 batasnya adalah sumbu X ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan daerahnya? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, maka masing-masing kendala punya daerah. Kendala yang pertama, 2X plus 5Y kurang atau sama dengan 70. Itu kalau tanda kurang, kita coba masukkan titik 0,0. 3X plus, maksud saya 2X plus 5Y dengan 70. Kalau kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, maka 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 70? Lebih kecil. Berarti yang ada 0,0-nya itu merupakan daerah penyelesaian. Ini saya arsir ya, yang kurang dari 70 ya. Kemudian kendala yang kedua yaitu ini, 4X plus 3Y kurang atau sama dengan 84. Caranya sama, kita coba memasukkan titik 0,0 pada persamaan 4X plus 3Y ini 84. Kita belum tahu tandanya lebih kecil atau lebih besar. Kita coba masukkan 0,0 ya. 4 dikali 0, 0. 3 dikali 0 juga 0. 0 ditambah 0, 0. 0 itu dengan 84, maka tanda yang bisa dimasukkan di sini tanda lebih kecil atau lebih besar? Betul sekali, lebih kecil ya. Berarti yang di bawahnya garis ini ikut diarsir. Nah, ini ya. Kemudian yang X lebih besar dari 0, X sama dengan 0 itu kan sumbu Y. Berarti kalau lebih besar berada di sebelah kanannya. Kemudian yang Y lebih besar dari 0, batasnya itu adalah sumbu X. Kalau lebih besar berarti di atasnya sumbu X, berarti ini. Maka dari arsiran ini, daerah yang mendapatkan arsiran 4 buah itu daerah yang sudah diarsir warna hitam ini. Ya. Daerah yang diarsir warna hitam. Oke, setelah kita melukis atau menggambar daerah penyelesaian dari kendala tersebut, langkah berikutnya kita menentukan titik pojok daerah penyelesaian. Titik pojoknya ada berapa coba di situ? Ada 3 buah, yaitu ini. 1 0,14, kemudian 21,0 dan 15,8. Perhatikan untuk yang titik 15,8. 15,8 itu adalah titik potong garis 2X plus 5Y sama dengan 70 dan garis 4X plus 3Y sama dengan 84. Bagaimana cara menentukan titik potongnya? Maka kita bisa menggunakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi berikut ini. Nah, perhatikan. Yang pertama kita gunakan yang eliminasi ya. Persamaan yang pertama kita kalikan 2.
sehingga kita peroleh 4x plus 10y sama dengan 140. Kemudian untuk persamaan yang kedua tetap. Kenapa seperti ini? Karena kita ingin menghilangkan atau mengeliminir variabel x-nya. Kita jadikan sama variabel x-nya. Sehingga kalau dikurangi, variabel x-nya nilainya 0. Kemudian 10y dikurangi 3y hasilnya 7y, 140 dikurangi 84 hasilnya 56. Sehingga kita peroleh y-nya adalah 56 dibagi 7 atau hasilnya sama dengan 8. Setelah ketemu y-nya 8, kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Di sini Ibu mencoba memasukkan pada persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 5y, maka y-nya kita ganti 8 sama dengan 70. 5 kali 8 itu 40. Maka 2x sama dengan 70 dikurangi 40, yaitu 30. Sehingga kita peroleh nilai x-nya 15. Jadi titik potong kedua garis tersebut adalah 15,8. Ini caranya memperoleh titik yang tadi ya, 15,8 ya. Langkah berikutnya kita masukkan titik-titik potong daerah penyelesaian tersebut ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah fx sama dengan 25.000x ditambah 50.000y. Kita masukkan titik yang pertama 0,14, x-nya diganti 0, y-nya diganti 14. 25.000 dikali 0, 0 kan ya. Kemudian 50.000 dikali 14 hasilnya 700.000. Sehingga kalau 0 ditambah 700.000 hasilnya 700.000. Jadi kalau titik pertama kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif, hasilnya 700.000. Kemudian titik yang kedua 21,0, kita masukkan x-nya diganti 21, y-nya kita ganti 0. Maka 25.000 dikali 21 hasilnya 525. Sehingga kalau titik 21,0 kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, maka hasilnya 525.000. Dan yang terakhir kita masukkan titik 15,8. Jadi 25.000-nya dikalikan 15 dan 50.000-nya dikalikan 8. 25.000 dikali 15 hasilnya 375.000. Lalu yang 50.000 dikali 8 hasilnya 400.000. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 775.000. Nah, dari sini kita bisa melihat keuntungannya. Ternyata keuntungannya itu ada 3 setelah kita masukkan nilainya. Ada yang 700.000, ada yang 525.000, ada yang 775.000. Mana yang keuntungan maksimal? Betul sekali, keuntungan maksimalnya 775.000. Nah, yang keuntungan 775.000 ini jika x-nya diganti 15 dan y-nya diganti 8. Maka dari sini kita bisa menjawab permasalahan penjahit tadi. Ya, permasalahan penjahit tadi yaitu agar ia memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, maka penjahit tersebut harus membuat pakaian jenis pertama sebanyak 15 buah dan pakaian jenis kedua sebanyak 8 buah. Sampai di sini pastinya sudah paham karena anak-anaknya ibu itu tekun, smart, terampil juga ya. Kalau masih belum paham juga seperti biasa, kalian tonton sekali, 2 kali, 3
3 kali ya. Kalau sudah paham jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar ibu tambah semangat membuat konten-konten yang lainnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.